Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang udah mampir di channel saya ini. Kali ini saya mau membagikan isinya bagi pemula bagaimana ciri-cirinya anakan pisang itu yang bagus untuk ditanam agar nanti berbuah maksimal atau tak mengecewakan. Oke kawan-kawan, kita mulai saja. Ini ada beberapa macam anakan pisang di depan saya ini. Ini ada 3 nih. Ini yang kecil, ini yang sedang, dan ini yang besar. Jadi ketiga bibit ini, ketiga anakan pisang ini maksud saya bisa dijadikan bibit, istilahnya bisa ditanam. Cuman dari ketiga jenis ini nanti ada plus minusnya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jadi kalau untuk yang sebesar ini nih udah hampir tingginya 2 meter. Nah, ini nanti keunggulannya memang iya, setelah kita tanam mungkin tak berapa lama lah, main lebih kurang 6 bulan, nah, dia akan berbuah. Tapi nanti buahnya itu kecil, tidak maksimal. Dan nanti jika ada angin, nanti pisang ini gampang roboh karena umurnya belum lama kan, jadi dia sudah berbuah, jadi akarnya belum menyebar, belum terlalu banyak akarnya, jadi gampang roboh, nanti buahnya kecil. Nah, mungkin nanti bibit yang sebesar ini nih, atau anakan yang sebesar ini nih baru bagus buahnya nanti di periode anakannya, misalnya di panen yang kedua. Oke. Kemudian yang ini bibit ini ukuran sedang, tinggi 1,5 meter lah. Nah, kalau bisa bibit yang seperti inilah cari. Nah, kenapa saya sarankan? Yang pertama, tingginya itu sedang, jadi nanti menjelang dia berbuah, nanti dia membutuhkan waktu nanti lebih kurang 9 bulan atau 10 bulan. Jadi nanti akarnya banyak, batangnya ini kokoh, dan insya Allah nanti buahnya maksimal. Oke kawan-kawan. Kemudian kalau kita pilih yang ini, nah, ini terlalu kecil kawan-kawan. Ini terlalu kecil, mungkin nanti dia ini belum tahan karena sinar matahari. Tapi nanti kalau untuk keuntungannya, bibit yang sekecil ini istilahnya kalau kita bawa lah ke lahan kan, nah ini lebih banyak bisa dibawa lantaran ringan. Nah, dan untuk dikirim online pun umumnya sebesar ini. Nah, sebesar ini bagi kawan-kawan yang memerlukan bibit melalui online. Nah, di daerah dia tidak ada jenis bibit ini misalnya kan, jadi dikirim online. Nah, barulah ditanam bibit sebesar ini. Oke kawan-kawan. Kemudian kalau untuk bentuk batang bibit itu sendiri, jadi kalau untuk bentuk batang anakan pisang itu, carilah anakan pisang itu yang pangkalnya ini besar. Pangkal anakan ini besar.
Jadi nanti makin ke ujung dia makin ke atas dia makin mengecil. Karena ada juga itu anakan pisang itu yang batangnya bagian atas ini hampir sama besar dengan pangkal batang yang bagian di bawah ini. Oke. Saya tengokkan contohnya. Oke kan kawan. Ini contohnya kawan-kawan. Dia masih pendek, masih berukuran sekitar 60 atau 70 cm lah, tapi daunnya ini udah mekar. Tapi ini tak masalah juga ditanam, tapi nanti panen keduanya baru dia bagus. Kan tujuan kita di sini kan agar nanti di panen yang pertama itu, misalnya kita tanam anakan pisang itu kan, suatu panen pertama itu hasilnya langsung maksimal. Ini contohnya bibit yang kurang bagus ini, soalnya di ketinggian kira-kira dia 60 cm atau 70 cm daunnya itu sudah mekar. Ini kurang bagus nih kan kawan. Dan batangnya ini pun, yang batang atas ini dengan batang bawah ini hampir sama besar. Karena yang bagusnya itu seperti ini. Oke kan kawan, bisa dilihat. Nah kali ini baru bagus. Ini dan yang ini kan tingginya sama kan. Cuman yang ini kurang bagus karena di ketinggian 60 cm aja daun aslinya udah keluar, daun lebarnya udah keluar. Dan batangnya ini dengan batang bawahnya itu tuh tidak terlalu mencolok, ukurannya hampir sama besar. Yang bagus tuh seperti ini. Ini di ketinggian yang sama dengan itu, tapi daun aslinya belum keluar, daun pedangnya. Dan batangnya ini di atas ini kecil, ke bawahnya membesar. Oke kawan-kawan, bisa dilihat. Setelah udah jumpa nanti dengan anakan pisang yang seperti saya terangkan tadi, maka untuk yang terakhirnya lagi tengok indukannya. Indukan dari anakan pisang itu. Kalau indukannya sehat, ambillah anakannya itu. Tapi kalau indukannya kena penyakit, saya sarankan jangan ditanam anakan pisang itu kalau indukannya berpenyakit. Walaupun bibit itu istilahnya anakan pisang itu bagus, karena induknya sudah kena penyakit, jadi otomatis dia juga sudah tertular virus atau penyakit layu dari induknya itu. Memang awalnya kadang kita tengok tidak apa-apa kayak pisang sehat, tapi nanti di kemudian hari kita tak jadi panen, kita nanti gagal panen. Mungkin sampai dia berbuah, tapi nanti setelah kita panen buahnya itu hitam di tengah, tak bisa dimakan. Oke kan. Kemudian setelah anakan pisang ini misalnya kita dongkel, jadi nanti untuk memastikan anakan pisang kita itu steril sebelum kita tanam ke lahan, jadi ada dua cara kan kawan. Jadi cara yang kedua ini terserah saja mau pakai cara yang mana. Jadi cara yang pertama, setelah anakan pisang itu didongkel, jadi nanti jemurlah anakan pisang itu seharian di tengah terik matahari. Tujuannya adalah agar nanti bekas
luka dari dongkelannya itu setelah kita pisahkan dari induknya itu agar nanti luka itu mengering dan tidak membusuk nanti setelah kita tanam. Dan tujuannya juga adalah agar nanti jamur-jamur itu mati terkena sinar matahari itu. Jemur seharian, besok paginya baru ditanam. Mungkin kan bertanya nanti kan, kalau dijemur seharian bang, nanti daunnya layu. Ya, saya sendiri ya mungkin ada kawan-kawan yang menanam pisang itu sekalian dengan daunnya, ada yang memangkas daunnya ini separuh kan. Tapi saya rekomendasikan kalau anakan pisang itu dipotong aja di tengah kan kawan. Nah, potong aja, jadi biarkan aja dia ditanam dalam keadaan batangnya ini sudah dipotong dalam keadaan tidak ada daun. Karena nanti kan dia akan muncul tunas baru. Oke. Kemudian kalau kawan-kawan pengen menanam anakan yang didongkel itu pada hari yang sama, caranya ada juga dengan cara merendam bonggolnya itu ke dalam larutan deterjen, misalnya larutan Rinso atau larutan Daiklin atau larutan Sunlight atau ke dalam larutan fungsida. Fungsida itu apa aja lah mereknya, mau Antrakol, mau Nordok atau yang lain-lain aja. Jadi nanti setelah ditanam, maksud saya setelah direndam, rendamlah kira-kira 15 menit. Jemurlah di terik matahari sebentar, kira-kira setengah jam. Kemudian langsung ditanam. Oke. Kemudian kita beralih ke media tanamnya. Jadi nanti untuk lubang pisang itu sendiri, untuk media tanamnya itu galilah lubang itu dengan ukuran minimal 40 kali 40 cm, 40 lebar, 40 panjang. Jadi dalamnya lebih kurang 40 cm. Nah, kalau mau lebar dari itu nggak apa-apa juga, soalnya semakin lebar lubang pisang itu semakin bagus. Nah, kemudian yang saya mau bagikan lagi itu penanganan lubang. Nah, jadi kan yang namanya lubang itu kadang kan banyaklah cacing-cacing atau bakteri di dalam lubang itu ataupun jamur. Nah, jadi nanti cara menangani lubang itu ada dua macam kan kawan. Cara sederhananya yang pertama bisa dibakar. Nah, tadi lubang kan dibakar dengan sampah-sampah dan daun kayu itu. Nah, kira-kira 15 menit lah. Nah, kemudian ditanam. Tapi kalau rasanya membakar itu misalnya tidak ada sampahnya atau takut nanti api ini akan menjalar kemana-mana ke kebun itu, caranya bisa juga ditaburi abu sisa pembakaran kayu di dasar lubang. Kalau nggak ada abu nanti taburkanlah itu tepung fungisida tuh, misalnya kayak tepung Antrakol atau tepung Nordok, agar nanti terhindar dari jamur. Nah, kemudian ditanam. Insya Allah nanti bibit pisang kita itu atau anakan pisang kita itu nanti insya Allah sehat, tumbuh nanti sampai berbuah. Jadi kalau kesimpulannya, kalau untuk menangani anakan pisang yang didongkel itu, setelah didongkel itu terserah lah, mau dijemur, jadi juga mau direndam dalam deterjen atau fungisida bisa juga. Tuh kalau untuk anakannya, untuk mensterilkan anakannya. Tapi kalau untuk penanganan lubangnya bisa dibakar atau bisa disiram dengan abu kayu, atau bisa ditaburi tepung fungisida atau obat jamur. Oke kawan-kawan,
Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.